saya Maria Franita Gonsa. Saya dari kelas F, prodi keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang pemasangan infus. Oke, baik. Sekilas mengenai infus. Infus sejatinya adalah sebuah metode yang digunakan untuk memasukkan obat ke dalam tubuh secara langsung melalui pembuluh darah. Metode pemberian infus yang satu ini tidak serta-merta diberikan kepada setiap pasien yang jatuh sakit. Akan tetapi, hanya pada pasien yang sudah tidak memungkinkan mengonsumsi obat secara oral atau melalui mulut. Biasanya, rekomendasi pemasangan infus akan diberikan oleh dokter ketika pasien sudah berada dalam kondisi lemah dan memerlukan obat untuk segera masuk ke dalam tubuh agar kondisi tidak bertambah parah. Adapun contoh kondisi ini adalah seperti pada pasien yang mengalami dehidrasi, stroke, hingga keracunan. Pada kondisi-kondisi tersebut, konsumsi obat secara oral melalui mulut akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui proses pencernaan terlebih dahulu. Berikutnya, metode pemberian obat melalui infus. Ternyata, ada dua metode pemberian obat melalui infus yang dapat digunakan pada kondisi di mana seseorang membutuhkan cairan infus dengan segera. Adapun kedua metode infus tersebut diantaranya adalah metode manual dan juga pompa. Pada metode manual, pemberian infus dilakukan dengan mengandalkan gaya gravitasi agar jumlah obat tetap sama dalam beberapa periode waktu. Metode ini memungkinkan menjadi metode yang akan sering Anda jumpai pada banyak pasien. Dalam hal ini, perawat biasanya akan mengatur seberapa cepat tetesan cairan infus dengan mengurangi ataupun menambah tekanan pada tabung yang dipasang pada selang infus. Adapun pada metode pompa, cairan infus diberikan dengan mengandalkan pompa listrik. Dalam hal ini, yang dibutuhkan akan dapat diprogram melalui pompa khusus. Untuk metode ini sendiri, hanya dapat digunakan manakala takaran obat yang akan diberikan telah terkontrol dan tepat. Baik, berikutnya cara memasang infus yang baik dan benar. Pemasangan infus tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dan asal-asal. Pemasangan infus akan dilakukan oleh perawat atau dokter. Sebelum memasang infus, ada beberapa alat yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Berikut ini alat-alat yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum pemasangan infus. Yang pertama, cairan infus sesuai kebutuhan pasien. Yang kedua, standar infus. Yang ketiga, perlak. Yang keempat, plester. Yang kelima, gunting. Yang keenam, bengkok. Yang ketujuh, tourniquet. Yang kedelapan, sarung tangan dan steril. Yang kesembilan, kasa. Yang kesepuluh, alkohol swab. Dan yang kesebelas, betadine. Setelah menyiapkan alat-alat tersebut, lalu bagaimana cara memasang infus yang baik dan benar? Berikut ini memasang infus yang baik dan benar. Yang pertama, sebelum memasangkan infus terlebih dahulu mencuci tangan hingga bersih. Yang kedua, mendekatkan peralatan ke pasien agar mudah dijangkau. Yang ketiga, menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur dan sensasi yang akan dirasakan. Yang keempat, mengatur posisi pasien dalam keadaan berbaring. Yang kelima, menyiapkan cairan infus dan menyambungkannya ke selang infus. Setelah itu, gantungkan cairan infus ke standar infus. Yang keenam, menentukan area vena yang akan ditusuk untuk menyalurkan infus. Dan ketujuh, memasang alas. Kedelapan, memasangkan tourniquet pembendung kurang lebih 15 cm di atas vena yang hendak ditusuk. Yang berikut, menggunakan sarung tangan yang steril.
Yang berikut, memberikan desinfektan pada area yang akan ditusuk dengan diameter 5 cm hingga 10 cm. Menusukkan 4 catheter ke vena menggunakan jarum yang menghadap ke jantung. Memastikan jarum 4 telah benar-benar masuk ke vena. Menyambungkan jarum 4 yang telah ditusuk ke selang infus. Menutup area insersi menggunakan kasa kering yang steril, kemudian diberikan plester. Mengatur tetesan infus yang sesuai, melepaskan sarung tangan, memasangkan label pelaksanaan yang mencantum informasi mengenai nama pelaksanaan dan waktu pelaksanaan, membereskan alat-alat dan mencuci tangan. Demikian penjelasan mengenai cara memasang infus yang perlu diketahui. Sekian dan terima kasih.